Oke guys, kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Nah, kali ini kita akan membedah skripsi lanjut ke bab 2. Skripsi apa? Jurusan Ekonomi Islam. Nah, untuk kalian semua yang belum lihat bedah skripsi bab satunya, bisa kalian lihat di video yang ini ya, yang di atas ini. Oke. Dan untuk kalian semua yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, saya ingatkan kembali untuk segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian selalu update informasi seputar cara mengerjakan skripsi yang simpel, mudah, supaya kalian cepat diwisuda. Oke, langsung saja kita saksikan video yang satu ini. Halo Sobat Ilmuwan Muda. Oke, kemarin kita sudah membahas terkait bab 1 ya. Yang belum lihat silahkan bisa lihat di link ini. Oke, lalu sekarang kita akan membahas terkait bab 2 teman-teman ya. Ingat, bab 2. Oke, lanjut. Bab 2 sendiri teman-teman biasanya disebut sebagai tinjauan pustaka. Lalu yang kedua ada yang menyebut dasar teori. Lalu yang ketiga ada yang menyebut studi literatur. Lalu yang keempat ada juga yang menyebut kajian pustaka. Jadi tergantung peraturan tiap kampus itu berbeda-beda. Di skripsi kali ini ya, kita akan membahas bab 2 yang diberi nama tinjauan pustaka. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini ya. Yang pertama, ide pokok yang digunakan sama dengan pendahuluan, tapi lebih disempurnakan lagi teman-teman. Jadi sama dengan latar belakang yang sebelumnya ya, membahas juga terkait literasi keuangan, lalu terkait syariah governance, lalu terkait market share keuangan syariah, lalu terkait keputusan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Oke, untuk skripsi ini teman-teman ya, ada 3 bagian penting di bab 2-nya. Yang pertama, bagian A ada penelitian terdahulu, lalu bagian B kerangka teori, lalu bagian C hipotesis teman-teman. Kita mulai dari bagian A dulu ya. Penelitian terdahulu. Jadi ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang hampir sama, yang mirip dengan penelitian yang akan kalian lakukan atau yang sedang dilakukan. Jadi seperti itu. Yang mirip itu apa aja penelitiannya, itu ada yang masukkan di bagian bab 2 seperti ini ya. Lalu misalkan ini yang pertama terkait skripsinya Nurus Sobah. Nah, penelitian skripsi Nurus Sobah dengan judul Analisis Literasi Keuangan Syariah terhadap penggunaan jasa perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan syariah financial inclusion. Nah, seterusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa, lalu hasil penelitiannya gimana, lalu perbandingan dengan penelitian kalian apa nantinya. Nah, bisa disampaikan seperti itu. Lalu bagian kedua ada dari jurnal Rahman El Julusi dengan judul, nah seterusnya lah intinya. Lalu bagian yang ketiga ada jurnal dari Sylvia Miftahur Rohma yang akan membahas terkait pengaruh persepsi mahasiswa tentang bank syariah dan seterusnya. Dan masih banyak lagi penelitian terdahulu. Kalian bisa mencantumkan lebih dari 3, silahkan. Tapi di sini kami cukup mengulas 3 saja. Oke, lalu kita lanjut terkait yang bagian B. Ada namanya kerangka teori. Nah, kita masuk ke kerangka teorinya teman-teman. Di pustakanya maksudnya seperti itu. Apa saja? Yang pertama terkait literasi keuangan syariah. Lalu yang kedua terkait syariah governance. Yang ketiga teori pengambilan keputusan. Jadi teori-teori dalam pengambilan keputusan seperti apa. Lalu bagian keempat terkait perbankan syariah. Jadi perbankan syariah juga dibahas. Ada berapa ini? Ada 4 berarti ya kerangka teorinya. Oke, kita mulai coba ulas satu persatu terkait yang pertama ada literasi keuangan syariah. Jadi di sini akan dijelaskan, kita menjelaskan yang pertama konsep literasi keuangan itu seperti apa sih. Jadi literasi keuangan adalah sebagai berikut. Lalu yang bagian kedua, pembangunan literasi keuangan syariah. Jadi literasi keuangan syariah ini modelnya itu seperti apa sih? Sekarang dibangun dengan wujud seperti apa? Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, prinsip pembangunan literasi keuangan syariah. Kita jelaskan, ada prinsipnya, apa saja prinsipnya ditulis. Lalu bagian keempat bisa membahas manfaat pembangunan literasi keuangan syariah. Jadi dibangunnya literasi keuangan syariah itu manfaatnya apa sih? Nah, untuk orang-orang itu bisa dibahas teman-teman. Lanjut bagian kedua ada syariah governance. Nah, kita membahas syariah governance itu apa, lalu bisa dijelaskan terkait paparan mengenai penerapan kelima prinsip good corporate governance. Jadi kan dirinci lagi ya,
paparannya misalkan ada transparansi, lalu ada akuntabilitas, lalu ada responsibilitas, lalu ada profesional, dan ada kewajaran, seperti itu. Lalu teman-teman lanjut ke bagian ketiga, ada namanya teori pengambilan keputusan. Jadi dijelaskan teori pengambilan keputusan itu apa aja sih teman-teman. Nah, misalkan yang pertama ada keputusan terprogram dan tidak terprogram. Jadi bisa dijelaskan lagi terprogram itu seperti apa, lalu yang tidak terprogram itu seperti apa, bisa dijabarkan. Lalu yang kedua tahap-tahap pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga kualitas keputusan. Nah, keputusan itu ada kualitasnya masing-masing ya, bisa dijelaskan. Lalu karakteristik individu. Jadi yang membuat keputusan itu karakteristiknya seperti apa. Nah, bisa dijelaskan juga di bab 2 ini ya. Lalu bagian yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam pengambilan keputusan. Nah, pasti ada faktornya kan. Mengapa kok mengambil keputusan seperti ini, seperti itu kenapa? Bisa ditulis. Oke, bagian yang keempat teman-teman, kerangka teorinya adalah tentang perbankan syariah. Jadi bisa dibahas terkait yang pertama prinsip bank syariah. Nah, bank syariah itu prinsipnya apa aja sih? Nah, lalu yang kedua fungsi dan peran bank syariah ya. Peran. Jadi fungsinya apa? Perannya bagaimana bank syariah itu? Lalu yang ketiga produk dan jasa perbankan syariah. Jadi bank syariah itu menghasilkan produk-produk apa aja sih bagi masyarakat? Lalu jasanya itu seperti apa? Nah, apakah berjasa banget? Jasanya di bagian mana? Nah, itu bisa disampaikan di bagian bab 2 juga. Lanjut ke bagian C teman-teman ya, ada namanya hipotesis. Nah, hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah dugaan sementara ya, jawaban sementara. Penelitian kita itu kira-kira akan menghasilkan apa? Nah, itu hipotesisnya. Di penelitian ini ya ada 4 hipotesis teman-teman. Yang pertama H0. Nah, itu literasi keuangan syariah dan syariah governance tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Jadi tidak berpengaruh signifikan. Oke, lalu lanjut H1 ada literasi keuangan syariah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Jadi pengaruhnya secara parsial dan signifikan. Oke. Lalu H2 ada syariah governance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Jadi H2-nya syariah governance yang berpengaruh. Lalu H3 literasi keuangan syariah dan syariah governance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Nah, seperti itu teman-teman. Dalam perumusan hipotesis ini sendiri, kalian bisa melihat atau mengacu pada rumusan masalahnya, pada tujuannya, dan pada judulnya. Jadi ingat 3 hal tersebut untuk menentukan hipotesis ini. Oke, lalu bagian kedua teman-teman, kita back. Yang perlu diperhatikan adalah subbab disusun dari umum ke khusus ya. Ingat, dari umum, dari yang luas ke khusus mengkerucut. Jadi mengarah ke apa? Ke fokus penelitian kalian. Misalkan kita paling luas berarti membahas terkait literasi keuangan syariah ya. Jadi urutkan yang di kerangka teori tadi loh, keuangan syariah, lalu syariah governance bawahnya, lalu bawahnya lagi pengambilan keputusan. Nah, hampir sama dengan bab 1 ini. Oke, poin ketiga teman-teman yang perlu diperhatikan adalah tiap subbab dapat terdiri dari beberapa referensi penunjang. Nah, jadi nantinya satu paragraf itu bisa lebih dari 1 referensi, bisa 2, 3 dan seterusnya ya. Yang penting referensinya harus update ya teman-teman, harus terbaru. Oke, misalkan seperti ini teman-teman. Kita contohkan pembahasan terkait literasi keuangan saja ya. Nah, yang pertama, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan bla 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 dan seterusnya ya. Ditulis oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016, misalkan seperti itu. Lalu masih terkait literasi keuangan, kita menambahkan seperti ini teman-teman. Terdapat 3 dimensi dari literasi keuangan, yaitu yang pertama keterampilan menghitung, yang kedua pemahaman tentang keuangan dasar, dan yang ketiga sikap terhadap dan seterusnya. Oke, ditulis juga oleh OJK tahun 2017. Nah, beda tahun tapi masih update lah, masih mendekati kan. Lalu masih terkait literasi keuangan, di kalimat ketiga kita bisa menambahkan seperti ini teman-teman. Selain itu terdapat 5 kategori tentang definisi konseptual literasi keuangan. Nah, yang pertama
misalkan pengetahuan terhadap konsep keuangan, lalu dan seterusnya. Ditulis oleh Sobah tahun 2017. Poin yang keempat, ubah kalimat dari referensi dengan bahasa kita sendiri ya. Jadi dengan bahasa kalian sendiri teman-teman. Intinya itu tidak mengubah isinya. Oke, lalu keuntungannya bisa mengurangi plagiasinya teman-teman. Oke, kan sudah diubah, jadi plagiasinya itu akan berkurang. Jadi sudah kalian perbaiki lah seperti itu dengan bahasa kalian sendiri. Nah, contohnya teman-teman ya, kita ambil contoh dua kalimat lah. Yang pertama dari Junusi tahun 2012, kalimatnya seperti ini teman-teman. GCG, Good Corporate Governance, adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Lalu yang kedua kalimat dari Fauzan ya 2013, seperti ini kalimatnya. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam kurung BUMN menyebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Oke, lalu coba kita ubah ya kalimatnya langsung dua-duanya menjadi seperti ini. GCG, Good Corporate Governance, merupakan hubungan institusional dan pengaturan yang mengendalikan serta mengarahkan perusahaan tertentu. Lalu kalimat yang kedua, berdasarkan peraturan Menteri BUMN dijelaskan bahwa GCG merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari suatu mekanisme dan proses pengelolaan perusahaan yang dilandasi oleh undang-undang dan etika berusaha. Nah, sudah diubah kan? Masih bingung? Coba kita pecah satu persatu, kita bahas per kalimat ya. Oke, yang pertama ya, kalimat aslinya kan seperti ini teman-teman ya. GCG, Good Corporate Governance, adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Lalu kalimat kita sendiri, GCG, Good Corporate Governance, sama ya, merupakan hubungan institusional dan pengaturan yang mengendalikan serta mengarahkan perusahaan tertentu. Jadi tadi kan pengaturan dan hubungan institusional ya GCG-nya. Setelah itu kita ganti, adalah diganti merupakan, GCG adalah, GCG merupakan. Lalu hubungan institusional dan pengaturan, sebelumnya kan pengaturan dulu, kita ubah yang dulu adalah hubungan institusional seperti itu. Lalu apalagi ya kata-kata yang bisa diganti di sini, yang mengarahkan dan mengendalikan. Nah, yang mengendalikan serta mengarahkan, kita balik kalimatnya, itu sudah beda teman-teman. Perusahaan tertentu, sebelumnya kan suatu perusahaan, kan tetap sama artinya, perusahaan tertentu, suatu perusahaan, jadi perusahaan X. Nah seperti itu kan. Oke, yang kedua kalimatnya ya, kalimat aslinya seperti ini. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara BUMN menyebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Lalu kita ubah kalimatnya menjadi seperti ini. Berdasarkan peraturan Menteri BUMN dijelaskan bahwa GCG merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari suatu mekanisme dan proses pengelolaan perusahaan yang dilandasi oleh undang-undang dan etika perusahaan. Etika berusaha ya, maaf. Lalu coba kita perhatikan teman-teman. Yang pertama tadi kan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, peraturan Menteri BUMN pertama. Lalu kita tambahkan kata-kata berdasarkan peraturan. Nah, itu sudah beda, kita tambahkan berdasarkan di depannya. Lalu menyebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip. Nah, lalu kita tulis gimana? Merupakan prinsip-prinsip yang menjadi. Nah, bahwa GCG merupakan adalah menyebutkan kan ya. Kita ganti merupakan. Nah, prinsip-prinsip tetap sama. Prinsip kita tulis tetap sama, prinsip nggak masalah. Lalu aslinya kan yang mendasari suatu proses dan mekanisme. Bisa kita balik, yang menjadi dasar, yang mendasari, yang menjadi dasar. Bukan kita balik, kita perluas kalimatnya ya. Kan mendasari, kalau dipecahkan menjadi dasar, sama saja kan, dari suatu mekanisme dan proses pengelolaan perusahaan. Nah, sebelumnya kan suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan. Seperti itu teman-teman. Jadi mekanisme proses mekanisme dibolak-balik, yang penting tidak mempengaruhi arti di situ, tidak mempengaruhi makna secara keseluruhan. It's no problem. Oke, gimana? Paham? Nah oke guys, bagaimana cara menulis bab 2-nya tadi? Mudah? Apa masih susah? Kalau kalian masih kesusahan, masih pengen tanya-tanya, silahkan tanya apapun di kolom komentar ya.
seputar bab 2. Oke teman-teman, kalau kalian ingin request bedah skripsi jurusan ini Kak, juga boleh kok, silahkan. Nah, tapi silahkan juga kalian untuk share video ini ke teman-teman kalian semua. Beri like jika bagus, jika kurang bagus beri dislike, gak apa. Oke, salam dari kami, salam ilmuwan muda.